Oke. Langsung ya. Oke, Rahayu Sugeng Dalu semua pemirsa di seluruh tanah air di dunia, karena ini akan saya simpan dulu dokumentasinya. Nanti kalau sudah saatnya mungkin saya bisa minta tolong ke tim kreatif atau yang konten kreator handal, jago videographer untuk ini sebagai video awal ya. Nanti kapan-kapan kita liput yang profesional, spesial ya, karena seperti pas dulu jam masa dengan tim saya. Oke, masih dengan Dr. Ki Haji Muhammad Mahfud SOC MSI Gilang Seto Sitokso, bersama dengan ini ada guru saya, beliau guru di Padepokan atau Padepokan atau kita sebut juga Paguyuban Wisangeni, yang sekaligus ini beliau kemas sebagai kafe gitu ya, Wisangeni, dengan banyaknya konsumen atau pelanggan, dan banyak juga pelanggan dari luar negeri, dari Eropa gitu ya, dari penjuru dunia ya, Amerika, karena memang kalau ke Keraton Dahanapura Meru Api Merapi cukup banyak di sini. Sudah maklik. Oh, masih jalan. Kok belum maklik? Ada masih 20 giga. Oke, tadi setelah saya di terapi herbal atau ala Nusantara gitu ya dengan rempah, kita langsung tanya-tanya. Monggo Bapak Agung, bisakah diceritakan ini pengobatan apa, alternatif apa, terapi apa untuk kesehatan, khususnya tadi saya yang sudah praktek dan kesehatan ya, kita semua yang ini luar biasa, karena saya langsung merasakan dari waktu itu saya sempat sakit hampir 1 bulan. Kemudian di terapi beliau langsung ada satu peningkatan, saya tambah sehat gitu ya, dan kemudian ini sudah full sehat. Ini sekarang saya berarti untuk vitamin bahasanya, pemulihan, recovery ya gitu, untuk menambah daya. Silakan Bapak Agung, boleh diinformasikan sedetailnya. Nanti yang tambahan juga dari Kak Mas Hari. Monggo. Sebenarnya terapi asap itu sebagai satu sarana aja, dan semua itu nanti tergantung doa kita sama yang di atas. Bukan sebagai untuk penyembuh, bukan sebagai untuk apa, enggak. Perantara mungkin dengan terapi asap bisa nyaman. Yang di atas apa permintaan kita dikabulkan, itu akan bisa untuk kesembuhan semua. Intinya sebenarnya cuma seperti itu. Kuncinya semua dari atas. Kita cuma sebagai apa ya, bagian dikit untuk belajar memberikan hidup lebih sehat. Intinya itu hampir kayak stem cell ya, untuk mengembalikan sel-sel lagi yang sudah tidak dengan rempah. Semua rempah banyak. Oke, luar biasa tadi ya. Asap mandan. Bahannya adalah rempah-rempah Nusantara. Kalau boleh tahu secara detail rempah-rempahnya itu apa saja kan, contohnya Bapak? Ini dari rokok yang ada nih, ada tani maju, sama habat yang kita gunakan. Tapi ini banyak dijual di umum, itu beda dengan yang kita jalankan. Karena ini difermentasi dahulu, memang khusus untuk terapi, untuk sarana membantu pengobatan. Iya, tapi semua pengobatan kuncinya memang dari atas. Kalau di atas menghendaki kita untuk sembuh, kita juga akan sembuh. Bukan kita merokok terus sembuh, bukan. Itu doa kita bisa satu prevensinya saya dengan pasien langsung. Kita berdoa bareng-bareng, lantaran ini bisa hidup kita akan lebih sehat. Yang inti cuma seperti itu. Itu ada cengkehnya. Oh, di sini ada ya? Di sini ada jinten, ada apa nih? Oh iya nih ada. Dan resmi. Oh iya betul. Iya. Rempah Nusantara, jinten hitam, kapulaga, jahe, kencur, kayu manis, sirih, madu hutan. Wah, cengkeh wah. Betul. Ini udah tertradisi, tapi udah difermentasi. Yang udah khusus memang kita juga lain. Karena ini dicek memang kadar apalah itu memang nol, kita sudah nol kali ya, dari pabrik langsung kita serap, nanti nggak mau ada efek. Oh iya, karena udah difermentasi. Terus ini untuk penyakit apa saja nih Bapak? Semua sebenarnya hampir menyeluruh. Menyeluruh semua.
kita tadi kembali ke yang di atas. Yang di atas dan keyakinan kita. Ya, kita tinggal. Orang sakit sebenarnya ya ada. Kita harus menunjukkan semangat. Semangat itu kalau kita diberi kesehatan, kita punya semangat sehat, pasti akan lebih cepat. Oke. Ada yang lain mungkin apa satu spirit tersendiri dari Bapak Agung ini buat kita semua. Untuk semua konsumen, untuk yang pasien yang memang merasa tidak enak, munculkan semangat bahwa obat itu pasti ada. Ada sakit pasti ada obatnya. Ada obatnya itu dia. Dan itu kalau kita diberikan sama yang di atas, mungkin lewat lantaran terapi asap. Jadi sembuh. Intinya seperti itu Pak. Terima kasih Kata Mawan J. Inilah salah satu kami bersahabat kurang lebih ya sekitar 4 tahunan, kita tahu 3-4 tahun di Pertapan atau Padepokan Paguyuban Wisanggeni gitu ya. Kita di sini belajar betul-betul mempraktekkan namanya orang di kamus menyebut local wisdom, kearifan lokal atau sebenarnya inilah jati diri budaya bangsa Nusantara Indonesia yang luar biasa karena kita pakai bahan rempah dan inilah di sini kita benar-benar sukma jiwa raga, kita tidak hanya olahraga tapi nggak bisa sehat jiwa dan raga tanpa olah sukma. Dan ini bukti bahwa disinilah kita ada migunaning tumraping liar. Nah, pertama disinilah Padepokan yang dipimpin oleh Kang Mas Hari atau Bapak Hari ini bermanfaat buat masyarakat, salah satunya terapi. Dan sekarang kita yuk atur pangantikan dari beliau guru kita Bapak Hari dengan semuanya yang setelah saya sowan kurang lebih 3-4 tahun ini banyak sekali ilmu, banyak sekali manfaat yang kemudian kami para cantrik khususnya ya peroleh, termasuk pencerahan pengetahuan, ilmu tentang budaya, sejarah, peradaban, teknologi leluhur, mungkin bahasa kamunya juga filsafat, filosofis, values, apa saja kita minta tambahan berkah dari beliau. Monggo tambahan kamu saja. Rahayu sedayanipun ya. Terus gini, semua apapun yang terjadi di muka bumi ini kita serahkan kembali ke Gusti Sang Pencipta. Nah, gimana Gusti kalau mau menolong kita semua juga ada lantaran. Nah, lantarannya apa? Lantarannya semua ciptaan beliau. Nah, ciptaan Gusti itu sudah tersebar di hutan, di atas muka bumi ini. Salah satunya rempah-rempah yang hanya ada di Nusantara. Nah, rempah-rempah yang di Nusantara inilah itu kita kembali ke Gusti berarti kembali ke alam. Nah, melalui perantara manusia juga apa yang dari Gusti ini bisa sampai ke manusia untuk menjadi bahan pengobatan. Jadi tentunya ya semuanya bergantung pada Gusti. Tapi Gusti pun butuh ada lantarannya rempah-rempah ini melalui sang terapis Pak Agung ini. Jadi tidak terlepas dari doa kita semua, doa dari terapis maupun doa dari pasiennya pasti kalau minta kesembuhan akan disembuhkan. Dan kemudian masalah rokok ini tadi ya, jadi yang khusus rokok dari Pak Agung ini itu memang sudah dihilangkan zat-zat kimia yang berbahayanya, sudah di fermentasi istilahnya. Jadi kita tahu seperti tembakau itu sebetulnya kan untuk pengobatan, tapi karena masuk ke industri rokok, industri bisnis, nah itu yang menjadi penyakitnya di situ. Karena apa? Penanamannya mulai disemprot dengan pestisida. Nanti setelah tembakonya disemprot pestisida, belum dibersihkan, sudah dikirim ke pabrik, di pabrik juga diberi pengawet lagi, diberi saus, diberi zat kimia. Itulah yang menjadi tidak sehat. Nah, dengan ini dihilangkan zat-zat kimia tadi, kemudian dengan salah satu unsur yang dari Gusti juga, yaitu api dibakar, akan mengeluarkan zat-zat yang di belakangnya itu ada mengandung min seperti antihistamin, dopamin. Nah, yang keluar dari rokok ini yang setelah dibakar dengan api tadi ada
zat-zat yang mengandung min tadi belakang itu saya rasakan itu untuk pengobatan. Jadi semua obat-obat yang diciptakan itu pasti ada di belakangnya kata-kata min. Itulah kalau rempah ini yang dibakar. Jadi sebetulnya ini jamu bakar. Iya, Jangan Lebih tepatnya jamu bakar. Itu tidak diminum ya. Karena tidak diminum, Asap dibakar. dibakar. Nah, asap itu bukan bikinan Gusti juga. Nah, jadi apapun yang Gusti membuat pasti akan bermanfaat. Mengkaten sedaya ini. Demikian ya. Enggak Bu. Ya demikian, dan ini kita kalau bahasa di kampus saya ini sebenarnya kita praktek yang mengamalkan atau mengimplementasikan, mengaktualisasikan, namanya integrasi, interkoneksi keilmuan. Dari sisi religion kita punya yang disebut iman, punya ruh, punya sukma ya, istilah di kita di para leluhur Nusantara. Ini kan faktor keyakinan, sugesti. Karena Gusti itu sudah memberikan satu keyakinan kalau kita misalnya sedang diuji sakit apapun, kalau kita punya iman sembuh, pasti sembuh. Gusti yang menyembuhkan, tapi ada lantaran, ada sarananya. Nah kemudian di Nusantara kita nih masuk selain agama, punya iman, kita ke sains, ini ilmu medis. Dah saya nggak akan mengulangi tadi yang dijelaskan beliau, itu medis banget, kesehatan, kedokteran yang ala Nusantara herbal. Dan syarat tadi dengan bahasanya ada filosofi atau ada nilai-nilai filsafat, nilai-nilai filosofis, values ya yang bernilai tadi, bahwa tadi ketika aku saya usuruh untuk menahan nafas, sabar gitu ya, jangan kemudian ada rasa takut, jangan ragu-ragu, loh ini value semua. Dan ini semua sebenarnya adalah budaya, budi dan daya yang selalu dijelaskan Kak Mas Hari, agar kemudian kembalinya ke sukma sejati. Karena ini yang satu ibaratnya sepercik berkah tertinggi dari Gusti ya Mas ya, yang menghidupkan, menyehatkan jiwa dan raga kita ya sukma gitu ya, ruh kita gitu ya. Ini dia energi sumber dayanya manusia kan ruh kita. Dan ini syarat dengan sebenarnya inilah yang namanya teknologi, rempah-rempah menggunakan tadi ini kan sebenarnya teknologi, sarana ya, termasuk misalnya tadi bagaimana jamu bakar ini jadi asap itu ya, kemudian dimasukkan ke tubuh saya dan dimasukkan beberapa titik. Ini kan titik-titik sentral, dari mulai di hidung, kemudian tadi di tangan, kemudian ada di di belakang, di telinga. Kalau niki asmane namanya apa ya? Tengkuk ya? Mungkin tengkuk dan ubun-ubun. Cuma satu kata ya, yang namanya medisnya yang populer leluhur Nusantara, apalagi ini di Keraton Meru Api, Keraton Dahana Pura, karena bahasa Sanskerta Dahana adalah api yang menyala, pura keraton. Dan kita ingat kalau Dahana Pura itu kode dari sang yang salah satu leluhur paling agung, Gusti Sang Mapaji Sri Aji Jayabaya ya. Cuma satu kata lah, dua kayak Yogyakarta Diningrat, istimewa dan sempurna. Terima kasih Bapak Agung, Kak Mas Hari, ada Ibu Agung, berkah-berkah, mantap.